Keamanan internasional. Apa sih keamanan internasional itu? Yang dimana menurut perspektif luas dan ahli, keamanan dalam hubungan internasional diartikan sebagai keadaan di mana suatu negara terbebas dari segala bentuk ancaman, bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Tapi, menurut Walt, seorang tokoh realis HI, keamanan internasional adalah sebuah studi yang mempelajari mengenai fenomena perang. Ada juga menurut beberapa pendekatan, kaum realis mendefinisikan keamanan internasional dengan istilah geopolitik yang terbatas dengan hubungan antar negara, dengan isu ancaman yang berasal dari luar negeri seperti nuklir, militer, dan ketidakseimbangan kekuatan. Dalam konstruktivisme, keamanan bukan hanya sebatas tidak ada ancaman militeristik dan peperangan saja, namun juga seperti aktor-aktor non-negara, kelompok pemberontak maupun teroris. Selanjutnya kita membahas kemunculan Afghanistan. Negara ini mempunyai nama resmi Republik Islam Afghanistan, memiliki beberapa kota besar yaitu Herat, Jalalabad. Ibu kota Afghanistan terletak di Kabul yang merupakan kota terpadat dengan penduduk hampir 3 juta jiwa pada saat itu dan tercatat sebanyak 31,4 jiwa pada tahun 2020. Afghanistan mengakui kemerdekaannya pada 19 Agustus 1919 dengan bahasa resmi Pashto dan Dari. Perspektif ekonomi, Afghanistan dianggap sebagai salah satu negara termiskin, negara dunia ketiga pada peringkat 250 dari 300 negara. Dan pada tahun 2000 sebelum Masehi, Afghanistan menciptakan jaringan perdagangan dengan masyarakat dari lembah Sungai Indus. Sekitar tahun 700 sebelum Masehi, dinasti Medes merupakan kekaisaran pertama di Afghanistan dan menandai banyak negara mulai menguasai Afghanistan, salah satunya Persia. Pada tahun 550 sampai 330 sebelum Masehi, pada tahun 1973 sampai 1978 Masehi, Afghanistan dipimpin oleh Muhammad Daud Khan sebagai presiden, menghapus monarki yang ada di Afghanistan, serta pada 1978 Uni Soviet masuk dan mendominasi Afghanistan. Bagaimana kebangkitan Taliban? Yaitu serangan Taliban berawal pada 23 November 1994 melalui kota Kandahar, dan untuk menguasai kota lain di Afghanistan, Taliban mulai melancarkan aksi ke kota-kota lain seperti Kabul pada tahun 1995, lalu disusul kota Herat pada September 1995. Penguasaan Taliban melebar di Kabul pada tahun 1996 serta berhasil mendirikan Islamic Emirate of Afghanistan. Keadaan Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban pada saat itu, walau sudah berhasil menguasai beberapa kota besar, kekuasaan Taliban banyak mendapat pertentangan dan hanya diakui oleh Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Pakistan. Perempuan tidak boleh bersekolah dan bekerja, bila melanggar bisa dieksekusi. Wanita harus memakai cadar dan burka, tidak boleh memakai make up, wanita hanya boleh di rumah, bila keluar harus ditemani pria yang merupakan keluarga sendiri. Ideologi Taliban digambarkan sebagai bentuk inovasi syariah yang menggabungkan antara Pashtunwali dan Deobandi. Bagaimana dengan gerakan anti-Taliban? Mason, beliau adalah pemimpin militer pemerintahan Afghanistan yang dulunya merupakan pasukan yang ikut melawan Mujahidin. Akhirnya, beliau mendirikan United Islamic National Front for the Salvation of Afghanistan bersama tokoh-tokoh lain untuk menentang Taliban. Pemerintahan Taliban sedang menghadapi masalah ekonomi yang terjadi di Afghanistan sehingga sebagian warganya dihadapkan oleh kelaparan. Terjadi serangan bom di dekat sebuah masjid di Kabul yang dilakukan oleh ISIS. Unit khusus Taliban memberikan operasi langsung kepada ISIS di distrik 17 Kabul, menghancurkan pangkalan mereka dan membunuh semua orang di dalamnya. Hal ini berpengaruh terhadap keadaan ekonomi di Afghanistan. Bagaimana keadaan ekonomi di Afghanistan? Melansir dari VOA Indonesia, krisis ekonomi membuat angka penjualan anak oleh orang tua semakin marak di Afghanistan. Praktek jual anak dilakukan dengan menjodohkan anak gadis yang masih berusia belia
kepada calon mempelai pria yang akan membayar uang muka kepada orang tuanya. Si gadis akan tinggal dengan orang tua hingga usia remaja dan kemudian siap dinikahkan. Namun, tak jarang kasus anak dinikahkan pada usia yang sangat belia terjadi akibat himpitan ekonomi yang menimpa keluarga-keluarga di Afghanistan. Perang, pandemi, kekeringan ditambah tekanan internasional sejak Taliban ambil alih kekuasaan membuat warga Afghanistan kian sengsara. Selain penjualan anak, kasus penjualan ginjal secara sukarela mulai dilirik warga demi menghidupi keluarganya. Tak luput dari keadaan ekonomi, berlanjut pula kepada keadaan sosial di Afghanistan. Membentuk Kementerian Syariah untuk menghukum dengan pengelolaan syariat Islam. Menerapkan hukum Islam secara ketat dan merombak seluruh aturan tradisional masyarakat Afghanistan. Berpatroli dengan membawa cambuk dan senapan untuk menghukum siapa saja yang berperilaku melanggar ketentuan syariah yang telah dibuat. Lalu berlanjut pada Desember 1996, Mullah Qolam ad-Din mengumumkan sebuah dekrit yang berisi larangan memfitnah dan perempuan tanpa hijab. Yang kedua, larangan mendengarkan musik, larangan mencukur dan menggunting jenggot, larangan memelihara burung dan bermain dengan burung peliharaan, larangan bermain layang-layang dan penutupan toko layang-layang, berhala, lukisan, dan potret haram. Sampailah kita kepada kesimpulan yang dimana pada awalnya pembentukan Taliban didasari oleh kepedulian terhadap kondisi Afghanistan. Tetapi melihat peluang yang besar untuk hal yang lebih menguntungkan, mereka merubah pandangan sekaligus tujuan awal. Adanya peran hubung antar negara sangat penting untuk mencegah maupun menangani konflik yang timbul dan terjadi. Pada dasarnya negara dan agama merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, tetapi agama tidak boleh mencampuri urusan negara. Hal tersebut membutuhkan pembahasan yang inklusif untuk kenyamanan masyarakat serta menghindari timbulnya situasi yang mengancam.